Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan seputar Kerajaan Mataram, baik itu dari sejarah dan letak geografis, kehidupan politik dan pemerintahan, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial dan budaya, masa kejayaan, dan yang terakhir keruntuhan kerajaannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang pertama kita akan membahas sejarah dan letak geografis Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram berdiri pada awal abad ke-17 setelah runtuhnya Kerajaan Pajang. Pendiri Mataram adalah Panembahan Senopati atau Sutawijaya yang awalnya merupakan adipati di bawah pemerintahan Pajang. Setelah berhasil memerdekakan diri, ia mendirikan Mataram Islam dan menjadikan kota gede yang sekarang merupakan bagian dari Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan. Letak geografis Mataram berada di pedalaman Jawa Tengah dan Selatan. Meskipun tidak berada di wilayah pesisir seperti kerajaan Islam sebelumnya, yaitu Demak dan Pajang, Mataram berkembang menjadi kerajaan agraris yang kuat dengan kekuasaan yang meluas hampir ke seluruh Pulau Jawa. Selanjutnya, kehidupan politik dan pemerintahan. Sistem pemerintahan Mataram bersifat monarki absolut, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Raja tidak hanya bertindak sebagai pemimpin politik, tapi juga sebagai pemimpin spiritual dan budaya. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung pada tahun 1613 sampai dengan 1645, Mataram mencapai puncak kejayaannya. Sultan Agung berhasil memperluas wilayah kekuasaan, menundukkan kerajaan-kerajaan kecil di Jawa, dan bahkan 2 kali melancarkan serangan ke Batavia untuk mengusir VOC. Meskipun hal yang beliau lakukan itu tidak membuahkan hasil. Pemerintahan Mataram memiliki struktur birokrasi yang cukup rapi, dengan pembagian tugas antara pejabat istana dan adipati negara dan pasukan militer. Namun setelah Sultan Agung wafat, terjadi banyak konflik internal dalam keluarga kerajaan. Hal ini sendiri menyebabkan lemahnya stabilitas politik dari kerajaan ini. Ekonomi Mataram berbasis pada pertanian, terutama padi. Letaknya di pedalaman yang subur menjadikan pertanian sebagai sumber utama dalam kehidupan rakyat dan pemasukan kerajaan. Selain itu, hasil bumi seperti kelapa dan rempah-rempah juga ikut menopang ekonomi. Meskipun tidak sekuat kerajaan pesisir lain dalam bidang perdagangan laut, Mataram tetap menjalin hubungan dengan wilayah lain melalui jalur darat dan sungai. 4. Kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat Mataram terbagi dalam beberapa lapisan: bangsawan, prajurit, rakyat biasa, dan abdi. Dalam sistem sosial bersifat hierarkis, namun tetap menjunjung tinggi nilai gotong royong dan ketaatan terhadap raja. Budaya Mataram sangat kental dengan perpaduan antara nilai Islam dan tradisi Jawa. Seni wayang, gamelan, batik, serta sastra Jawa berkembang pesat dan banyak di antaranya bernuansa religius. Sultan Agung sendiri dikenal sebagai raja yang bijak dan religius yang bahkan menyusun kalender Jawa Islam yang masih digunakan hingga kini. Nah, selanjutnya kita akan membahas masa kejayaan dari Kerajaan Mataram. Mataram mencapai masa kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma. Beliau berhasil menyatukan hampir seluruh Pulau Jawa kecuali wilayah yang dikuasai oleh VOC seperti Batavia. Selain memperluas wilayah, Sultan Agung juga mengembangkan sistem pemerintahan, agama, dan kebudayaan. Mataram menjadi pusat kebudayaan dan kekuatan politik Islam di Jawa. Sultan Agung juga dikenal sebagai pelindung seni dan budaya Jawa serta sebagai tokoh yang menolak dominasi kolonialisme Barat. Sultan Agung wafat, Mataram mulai mengalami kemunduran, terjadinya konflik internal dan perbuatan kekayaan. Belanda ikut campur dan memperkuat pengaruhnya. Raja-raja setelah Sultan Agung tidak mampu mempertahankan stabilitasnya.
tahun 1755 Perjanjian Giyanti, Mataram terbagi menjadi dua. Yang pertama Kesultanan Yogyakarta, yang kedua Kesusunan Surakarta, menandai runtuhnya Mataram sebagai kerajaan besar. Untuk kesimpulan presentasi kami kali ini, sejarah Kerajaan Mataram Islam mengajarkan banyak hal penting. Dari kejayaannya, kita belajar tentang pentingnya persatuan dan kepemimpinan yang kuat. Dari perpaduan budaya dan agama, kita memahami bahwa nilai lokal dan keimanan dapat berjalan selaras. Dan dari keruntuhannya, kita diperingatkan akan bahaya konflik internal dan pengaruh asing. Warisan budaya Mataram masih hidup hingga kini, terutama di Yogyakarta dan Surakarta, dan menjadi bagian penting dari jati diri bangsa Indonesia. Sekian presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.